teman-teman semua, perkenalkan nama saya Octaviani Diana Sibat dengan NIM 230114455. Saya dari kelas 1C. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan kembali materi yang telah saya dapat atau yang telah saya peroleh dalam pameran Niaga Bahasa dengan judul materi Pemanfaatan Bahasa dan Sastra dalam Pekerjaan Formal yang dimoderatori oleh Kakak Maria Soai dengan narasumber yang pertama Kakak Maria Rampu dan narasumber yang kedua Kakak Agustina Nenoliu. Ya, baik, yang pertama saya akan membahas terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pekerjaan formal. Yang pertama dari Kakak Maria Beverly Rambo sebagai jurnalis. Ya, baik, untuk penggunaan atau pemanfaatan bahasa Indonesia terkait dengan pekerjaan seorang jurnalis atau seorang wartawan, yaitu dalam mengeluarkan berita atau mengeluarkan suatu informasi harus memperhatikan bahasa yang digunakan agar mempermudah masyarakat atau mempermudah pembaca dalam memahami informasi atau berita yang dikeluarkan. Yang berikut tantangan untuk profesi sebagai seorang jurnalis atau sebagai seorang wartawan. Ya, seperti yang kita tahu, dalam menjalankan suatu profesi pasti ada tantangan yang kita hadapi. Ya, untuk profesi sebagai seorang wartawan atau seorang jurnalis, tantangan yang dihadapi yaitu dalam menjalankan profesi ini diperlukan kemampuan berbahasa atau kemampuan penggunaan bahasa yang ragam, padat, singkat, dan jelas, serta tidak bertele-tele agar memudahkan pembaca atau penikmat informasi dalam memahami informasi atau berita yang dikeluarkan. Ya, baik, yang kedua saya akan membahas terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dari pekerjaan Kakak Agustina Nenoliu yang bekerja sebagai seorang advokat atau sebagai seorang pengacara. Ya, untuk fungsi penggunaan bahasa Indonesia dalam pekerjaan sebagai advokat atau sebagai seorang pengacara, yaitu menyusun kalimat-kalimat dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk meringankan hukuman. Ya, yang berikut tantangan untuk profesi sebagai seorang advokat atau sebagai seorang pengacara. Ya, mungkin di sini dalam pemeriksaan saksi di ruang sidang, mungkin saksinya itu kurang lancar dalam menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi tantangan yang dialami oleh seorang advokat atau seorang pengacara di sini ialah ia harus menjadi seorang penerjemah bagi saksi tersebut dalam menerjemahkan segala bahasa atau segala informasi yang saksi tersebut bicarakan agar informasi yang dibicarakan oleh saksi tersebut bisa dipahami dan dimengerti oleh para hakim. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan terkait apa peran pemuda Indonesia dalam menyadari pentingnya bahasa Indonesia. Ya, kita sebagai pemuda dan pemudi bangsa Indonesia tentunya kita harus bangga terhadap bahasa yang mempersatukan kita, yaitu bahasa Indonesia. Dalam menggunakan bahasa Indonesia ini kita harus mempelajari cara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dalam mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar ini, kita juga harus mempelajari bahasa asing. Dan dalam penggunaan bahasa ini kita harus lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia ini sendiri bertujuan untuk menginspirasi orang lain. Dan yang terakhir, dalam menggunakan bahasa Indonesia harus diawali atau didasari dengan niat baik dan jujur.